Allah memberikan keistimewaan bagi bunda agar dapat beribadah dengan maksimal di rumah. Keistimewaan ini juga bertujuan agar bunda dapat optimal dalam mendidik buah hati. Bunda dianjurkan untuk lebih banyak beraktivitas di rumah sebagaimana yang Allah firmankan. Artinya, hendaklah kamu tetap di rumahmu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Bahkan sholat bunda di dalam rumah lebih baik daripada di masjid. Namun, hal itu bukan berarti Islam membatasi peran bunda. Bunda tetap dibolehkan beraktivitas di luar rumah, asalkan masih sesuai rambu-rambu syariat dan tidak melupakan perannya di rumah. Dalam Islam, nafkah wanita wajib ditanggung oleh para laki-laki, seperti ayah, saudara laki-laki, suami, dan anak laki-laki. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Tujuannya agar bunda dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mulianya di rumah. Lalu apakah peran bunda bisa digantikan babysitter? Hubungan antara bunda dan buah hati tercinta adalah hubungan emosional. Anak merupakan bagian dari bunda yang tak bisa dipisahkan. Bunda merawatnya atas dorongan cinta, sedangkan babysitter melakukannya atas dorongan tugas atau kewajiban. Tentu saja, cinta dan kewajiban sangat jauh berbeda. Ketika mengurus dan merawat anak, bunda merasa bahagia. Kebahagiaan itu pun terpancar melalui senyuman tulus di wajah bunda. Berbeda dengan babysitter yang cenderung menunjukkan raut muka letih, jenuh, bahkan jijik. Lalu bagaimana dengan peran ayah? Apakah ayah hanya berperan untuk memberi nafkah? Ayah dan bunda, mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahwa tugas ayah hanya menafkahi keluarga. Ada juga yang beranggapan bahwa pendidikan anak hanyalah tanggung jawab bunda. Sehingga banyak ayah yang menghabiskan waktunya untuk bekerja dan bekerja. Sepulang kerja pun, ayah lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, bersama teman-temannya. Bahkan saat pulang, ayah tak mau diganggu bunda dan buah hatinya. Namun kondisi itu akan berbeda jika kita sudah memahami ilmu parenting. Ayah pasti langsung berperan dari ketika buah hatinya lahir, khususnya ketika anak mulai mengenali suara. Peran ayah pun akan semakin besar seiring dengan tumbuh kembang anak, apalagi ketika sang anak sudah mempunyai adik. Saat itu, ayah harus sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan anak yang lebih tua untuk meminimalkan rasa cemburu, sebab perhatian bunda kini lebih fokus ke adiknya yang baru lahir. Mulai usia anak 2 tahun, ayah harus lebih sering bermain dengan buah hati. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi contoh yang baik bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa kali sholat sambil menggendong cucunya Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Ia adalah anak dari Abu Al-Ash bin Robi. Jika berdiri, beliau menggendongnya. Jika sujud, beliau meletakkannya. Hal itu beliau lakukan saat sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering bercanda dengan cucunya yang lain, Hasan dan Hussein. Beliau bermain dengan mereka. Beliau juga mencium dan mendoakan mereka. Abu Hurairah berkata, yang artinya, aku mendengar dan melihat Rasulullah memegang kedua tangan Hasan atau Hussein. Posisi kedua kakinya berada di atas kaki Rasulullah. Lalu beliau berkata kepadanya, naiklah. Ia pun naik, sampai kakinya berada di atas dada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, buka mulutmu. Lalu Rasulullah menciumnya sambil berdoa, ya Allah, cintailah dia. Sesungguhnya aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Kita sebagai ayah harus lebih sering mengajak anak beraktivitas di luar rumah ketika ia berusia 4 tahun, baik untuk sholat berjamaah maupun bersilaturahmi. Hal itu sangat baik untuk menumbuhkan jiwa sosialnya. Ia akan meneladani nilai-nilai yang terlihat dari ayahnya saat berinteraksi.